Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi, atau kepada yang lain datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu tema besar yang ditampilkan oleh kedua bacaan suci hari ini yang menjadi permenungan dan sekaligus menjadi evaluasi bagi diri kita masing-masing adalah peduli atau perhatian terhadap sesama yang membutuhkan bantuan kita. Yesus dalam kisah Injil tadi menampilkan kepada kita seorang perwira yang begitu peduli terhadap bawahannya yang sakit dan bahkan menyuruh para utusan untuk mengatakan hal itu kepada Yesus, dan akhirnya Yesus datang memberikan bantuan dan pertolongan yang luar biasa. Dan Paulus dalam bacaan pertama tadi menasihati kita ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu dengan tindakan nyata, kita cukup membantu sesama kita dengan doa yang lahir dari iman yang tulus, maka akan membantu meringankan kesulitan dan penderitaan sesama kita yang lain. Dan Yesus menegaskan kembali kepada kita dalam Injil tadi, ketika kita menolong sesama, jangan melihat kelas atau jangan melihat kedudukan atau jangan melihat pangkat dan harkatnya, tetapi kita harus memberikan bantuan secara merata kepada sesama, kepada siapapun yang sudah seharusnya kita tolong dan kita bantu dan yang kita jumpai dalam keseharian hidup kita, maka bantuan yang kita berikan menandakan kehadiran Yesus sendiri yang hadir menjumpai mereka yang dalam kesulitan dan penderitaan. Semoga sepanjang hari ini kita mampu memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan uluran tangan kasih kita, maka dengan sendirinya kita pun menghadirkan Yesus bagi saudara-saudari kita yang lain.